Zoom mata pelajaran IPA kita hari ini. Harap untuk membuka videonya ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran IPA kita pada hari ini. Oke. Untuk anak didik kami kelas 9C dan 9D ya. Nah, hari ini materi kita adalah tentang kemagnetan ya. Hari ini materi kita yaitu tentang kemagnetan. Oke. Nah, sebelumnya apa itu magnet, kan begitu kan? Oke. Ini langsung saja ya. Nah, jadi magnet itu ya, magnet. Nah, magnet itu adalah sesuatu yang dapat menarik benda-benda ya dari bahan tertentu ya. Nah, jadi magnet itu artinya apa? Magnet itu adalah sesuatu yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Nah, jadi tidak semua bahan yang bisa ditarik oleh magnet ya. Tidak semua bahan yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, jadi yang dapat ditarik oleh magnet itu ya, itu misalkan gunting, kunci ya. Nah, kalau bola, kemudian pensil, kemudian ini apa namanya, penghapus. Nah, ini tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Kalau bola bisa ya. Kalau misalkan penghapus bisa ditarik oleh magnet. Kalau misalkan pensil bisa ditarik oleh magnet. Kalau misalkan kunci tidak bisa ditarik oleh magnet ya. Kemudian gunting juga tidak bisa ditarik. Gunting bisa ditarik ya, kunci bisa ditarik ya. Kemudian kalau misalkan pensil tadi tidak bisa ditarik ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Nah, asal usul kemagnetan. Nah, kata magnet itu berasal dari kata magnesia. Magnesia itu artinya suatu daerah di Asia terkecil, di Asia kecil ya, di mana ditemukannya batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, jadi kata magnet itu berasal dari kata magnesia ya, magnesia. Nah, yang merupakan nama suatu daerah di Asia kecil ya, nama suatu daerah di Asia kecil di mana ditemukannya batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu ya. Nah, kemudian jadi penggunaan magnet itu diantaranya nanti adalah untuk kompas ya, untuk kompas. Nah, jadi bangsa Cina itu sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200 ya. Jadi kompas itu seperti yang kita ketahui ya, fungsinya itu apa? Fungsinya adalah untuk menunjukkan arah, kan begitu kan? Untuk menunjukkan arah. Nah, jadi salah satu aplikasi dari magnet ya, salah satu aplikasi dari magnet itu adalah digunakan pada kompas ya, pada kompas, kan begitu kan? Yaitu untuk menunjukkan arah, kan begitu kan? Nah, oke. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi bahan magnetik dan non magnetik ya. Nah, bahan magnetik ya, artinya bahan yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Nah, jadi bahan magnetik itu ya, artinya adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet dan dapat dimagnetkan. Nah, contohnya apa? Besi ya, baja, nikel, kobalt.
Nah, ini merupakan bahan-bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet, ya. Nah, besi, baja, nikel, kobalt, nah itu merupakan bahan-bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Nah, kemudian ada namanya bahan non magnetik, ya. Nah, bahan non magnetik ini terdiri dari bahan paramagnetik. Nah, bahan paramagnetik yaitu bahan yang ditarik dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Nah, dia ini kalau paramagnetik ini dia lemah, ya. Jadi kalau misalkan kita taruh dengan magnet gitu kan, kita dekatkan dengan magnet kan begitu kan, maka dia bahan tersebut lemah ditarik oleh magnetnya kan begitu kan. Nah, contohnya apa? Aluminium, kemudian platina, ya, platina, aluminium. Nah, ini adalah bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Kemudian ada namanya bahan diamagnetik. Nah, bahan diamagnetik ini adalah bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet, ya. Bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Nah, jadi diamagnetik ini ditolak, ya, ditolak dengan lemah. Artinya dia ketika kita sentuhkan dengan magnet tertolak, ya kan, tetapi lemah kan begitu kan. Contohnya biseng dan bismut kan begitu. Nah, kemudian ya itulah dia, ya, untuk bahan magnetik dan non magnetik kan begitu. Jadi kalau magnetik artinya yang dapat ditarik dengan kuat. Kalau non magnetik itu dia yang tidak dapat ditarik, ya. Walau dapat pun dia ditarik tetapi lemah, ya kan. Itulah yang disebut dengan paramagnetik. Kemudian diamagnetik yaitu ditolak kan begitu, ditolak oleh magnet, ya. Kemudian ini ada namanya hipotesa Weber. Nah, jadi hipotesa Weber ini, ya, ada dua, ya, ada yang namanya magnet dan ada yang namanya bukan magnet kan begitu kan. Nah, jadi kalau misalkan besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Nah, jadi ada, ya, besi itu yang dia bukan magnet dan ada yang dia magnet. Nah, itu nanti setelah dibuat, jadi kita harus kita harus membuat dulu baru besi itu bisa menjadi magnet kan begitu kan. Nah, itu ada cara-caranya, ya. Jadi kalau besi dan baja itu terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Kemudian besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Nah, jadi kalau dia bukan magnet kan begitu kan, besi atau baja yang bukan magnet, maka sifat susunan magnet elementernya dia tidak teratur. Nah, kemudian besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya teratur. Nah, jadi kalau dia besi atau baja yang bersifat magnet, susunan magnet elementernya bersifat teratur. Kemudian magnet elementer pada besi mudah diarahkan. Ya, jadi kalau misalkan magnet elementer pada besi, ya, magnet elementer pada besi itu dia mudah diarahkan. Magnet elementer pada baja susah diarahkan, ya, susah diarahkan kan begitu. Oke, kita lanjut, ya. Pengaruh magnet pada magnet elementer benda yang bersifat magnetik dan non magnetik. Nah, besi misalkan, ya, besi. Oke. Nah, jadi kalau misalkan magnet itu kan begitu kan, dia
dibuat tadi dari baja ataupun dari besi ya. Nah, jadi setelah dibuat barulah dia memiliki sifat-sifat magnet, dan magnet elementernya itu dia bersifat teratur. Oke. Nah, jadi magnet itu magnet itu dia itu memiliki dua kutub ya. Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Nah, jadi kalau misalkan dia magnet itu dia mempunyai kutub yang disebut dengan kutub utara ya, ini kutub utara, dan kutub selatan. Nah, kutub selatan itu dia S simbolnya. Nah, oke. Nah, jadi sifat-sifat kutub magnet ya. Nah, jadi kalau misalkan ada dua magnet kan begitu kan. Nah, ada dua magnet misalkan. Ada kan tadi magnet ada dua kutubnya, kutub utara dan kutub selatan kan begitu kan. Nah, kutub utara itu dia kalau misalkan ya kita dekatkan dengan magnet yang dia kutubnya itu sama ya, utara sama utara misalkan kan. Nah, maka dia akan tolak menolak ya. Jadi kutub yang senama ya dari dua magnet ya, ketika kita dekatkan, nah itu dia itu dia tolak menolak. Nah, sedangkan kutub yang tidak senama ketika kita dekatkan maka dia akan tarik menarik ya. Nah, contohnya misalkan ini kutub utara misalnya ya, ini kutub utara, kemudian ini kutub selatan. Kalau kita dekatkan maka dia akan tarik menarik. Sedangkan yang ini ketika kita dekatkan kutub selatan dan kutub utara dengan kutub utara, maka dia akan tolak menolak ya. Jadi yang senama itu tarik menarik, sedangkan yang senama tolak menolak, yang tidak senama dia tarik menarik ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi cara membuat magnet. Nah, tadi kan magnet itu kan bisa dibuat dari baja ataupun besi kan begitu kan. Nah, jadi baja ataupun besi kan begitu. Nah, jadi yang pertama itu ada namanya dengan gosokan ya. Nah, jadi caranya yaitu dengan kita menggosok-gosokkan magnet ya, magnet dengan besi kan begitu kan. Nah, jadi menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja, maka besi dan baja akan bersifat magnetik. Nah, jadi kita gosokkan berulang-ulang magnet itu pada besi ya. Nah, jadi ketika kita gosokkan magnet itu pada besi ya, jadi nanti kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Nah, jadi ketika kita gosokkan ya, itu kutub magnet ya, kutub magnetnya ini yang dia kita gosokkan di ujung ya, di ujung di ujung besi kan gitu kan. Di ujung besi nanti dia akan berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Jadi kalau misalkan di sini nanti utara, di sini adalah selatan kan begitu. Nah, utara di sini adalah selatan. Nah, makanya nanti itu kalau misalkan dia magnetnya selatan ya, magnetnya di sini misalkan kutub selatan, ketika kita gosokkan di sini nanti, nah maka nanti besi yang di sini kutubnya menjadi kutub utara. Nah, seperti itu ya. Jadi kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan arus listrik. Nah, jadi bisa juga magnet itu kita buat dengan cara menggunakan arus listrik. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara
kita aliri listrik. Nah, kita aliri listrik kan begitu kan? Nah, kita aliri listrik, kemudian arah kutub magnet dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, jadi kalau misalkan kaidah tangan kanan itu kan, kalau ke atas adalah kutub utara kan begitu kan? Kemudian ke depan itu arah arus. Kemudian ke bawah itu adalah kutub selatan ya. Nah, jadi yang yang dia ke depan ya itu adalah arah arus. Berarti yang ke atas adalah kutub utara. Berarti nanti di sini kutub utaranya kan begitu kan. Kemudian yang di sini adalah kutub selatannya ya. Oke, kemudian dengan cara induksi. Nah, dengan cara induksi yaitu bila besi dan baja didekatkan atau tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka besi dan baja akan menjadi magnet. Nah, jadi cara induksi ini adalah cara pendekatan ya. Nah, jadi kalau misalkan kita dekatkan magnet dengan besi kan begitu kan. Nah, maka besi itu dapat menarik besi yang lainnya kan begitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan sifat induksi. Nah, jadi besi itu dia bisa menarik apa? Bisa menarik besi yang lainnya kan begitu kan. Besi yang lainnya itulah yang disebut dengan sifat induksi. Nah, setelah dijauhkan maka magnet tersebut ya, besi tersebut ya, itu kehilangan sifat magnetnya ya. Setelah dijauhkan maka besi tersebut kehilangan sifat magnetnya. Nah, itulah yang disebut dengan cara induksi ya. Jadi dia setelah kita cabut dari magnetnya, maka besi itu dia hilang sifat magnetnya kan begitu. Tapi ketika kita dekatkan kembali, maka besi tersebut akan kembali bersifat magnet ya. Oke. Nah, jadi magnet itu menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Nah, jadi magnet itu dia menimbulkan medan magnet di sekitarnya ya. Nah, jadi kalau magnet itu dia kan ini ya kan. Nah, ini misalkan ada pasir di sini, pasir. Nah, jadi ketika kita dekatkan magnet ini ya dengan pasir, maka magnet ini akan bisa menarik pasir. Nah, tetapi dia dengan arah-arah seperti ini kan begitu kan. Nah, dia ada arah-arahnya. Nah, jadi dia seperti gelombang-gelombang. Nah, seperti itu kan. Nah, gelombang-gelombang inilah yang kita sebut dengan medan magnet ya. Gelombang-gelombang ini yang kita sebut dengan medan magnet ya. Nah, jadi medan magnet itu adalah ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan dalam ruang tersebut. Nah, jadi ruang di sekitar magnet tersebut ya, atau ruang di sekitar magnet tersebut itulah yang dapat dipengaruhi gaya magnet kan begitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan medan magnet ya. Jadi kalau misalkan di sini ada misalkan magnet, kemudian di sini ada pasir kan begitu kan. Nah, pasirnya nggak tertarik misalkan. Nah, pasirnya nggak tertarik kan begitu kan, tidak tertarik pasirnya. Nah, apakah masih di ruang medan magnet? Tidak ya, masih di ruang medan magnet tidak. Kenapa? Karena medan magnet itu artinya ruang yang dimana benda-benda itu masih masih dapat ditarik gitu, masih dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, jadi magnet ini kan memiliki gaya tarik kan begitu kan, sehingga dia masih bisa menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Itulah yang disebut dengan gaya medan magnet ya.
Medan magnet yaitu ruang atau daerah ya yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya magnet, kan begitu kan. Nah, garis-garis gaya magnet atau flux magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Nah, ini garis-garis ini ya kan. Nah, ini kan pasir kan, pernah lihat kan pasir kan seperti ini kan. Nah, ini dia adalah flux, namanya flux ya, flux magnetik ya, yaitu garis-garis gaya magnet. Nah, garis-garis gaya magnet yaitu yang masih dapat dipengaruhi oleh flux magnetik ini adalah apa namanya? Garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnet ya. Oke. Nah, sifat garis-garis gaya magnet ya. Nah, jadi kenapa bisa gambaran seperti ini? Nah, ini kan dia memiliki sifat-sifat, kan begitu kan? Memiliki sifat-sifat. Nah, jadi sifat garis-garis gaya magnet ya. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Nah, jadi garis-garisnya itu dia tidak pernah saling berpotongan. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara magnet. Selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet. Nah, N ini kutub utara ya. Dan masuk ke kutub selatan magnet. Nah, tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat ya, tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat. Menunjukkan medan magnetnya kuat ya. Sebaliknya tempat yang garis-garis gaya magnetnya rendah menunjukkan medan magnetnya lemah ya. Berarti kalau misalkan rapat ya, garis-garisnya ini, yang ini, kemudian ini rapat dengan yang ini, berarti dia gaya magnetnya kuat. Sedangkan kalau misalkan renggang ini renggang ya, renggang, berarti gaya medan magnetnya lemah ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi bumi ya, bumi itu memiliki apa? Memiliki sifat magnetik ya. Jadi bumi itu dia memiliki apa? Sifat magnetik. Nah, jadi kalau misalkan bumi ya, apa namanya? Bumi itu kan begitu kan? Itu dia memiliki sifat magnetik. Nah, makanya ada bumi disebut dengan kutub utara dan ada yang disebut dengan kutub selatan. Nah, kutub utara itu berarti yang di atas kan begitu kan? Sedangkan kutub selatan bumi yaitu yang di bawah. Nah, pernah dengar kan istilah kalau misalkan bumi itu dia memiliki apa? Kutub utara dan memiliki kutub selatan. Nah, jadi kalau misalkan kita ada jarum kompas. Nah, jarum kompas kan begitu kan. Nah, jadi kita kalau misalkan ada jarum kompas kan begitu, itu jarum kompasnya kan selalu menunjuk kemana? Ke arah utara dan selatan. Nah, jadi itulah yang menandakan bahwasannya bumi ini dia memiliki kutub. Nah, memiliki kutub. Nah, bumi itu dia memiliki sifat magnetik juga kan begitu kan, sifat magnetik. Nah, jadi arahnya itu dia selalu ke apa namanya, kalau misalkan kutub utara dari magnet ya, kutub utara dari magnet dia ke atas kan begitu kan, kutub selatan dari magnet yaitu ke bawah kan begitu. Nah, kutub utara dari magnet batang imajiner itu terdapat di dekat kutub selatan geografi bumi, dan kutub selatan magnet batang terdapat di dekat kutub utara geografi bumi ya. Nah, oke.
Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada namanya sudut deklinasi dan inklinasi. Nah, sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara arah utara selatan geografi dengan arah utara selatan kompas. Nah, sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk antara arah utara selatan geografi dengan arah utara selatan kompas ya. Nah, sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk medan magnetik garis gaya magnetik di sembarang titik dengan horizontal permukaan bumi ya. Nah, jadi kalau sudut sudut deklinasi itu adalah sudut yang dibentuk antara arah utara ya, arah utara selatan geografi bumi ya dengan arah utara selatan kompas. Nah, jadi ada dia sudutnya kan begitu kan. Misalkan ini kutub utara bumi. Nah, kemudian ini misalkan kutub magnet kan begitu kan. Nah, jadi sudutnya inilah yang disebut dengan sudut deklinasi ya. Kemudian sudut inklinasi itu sudut yang dibentuk medan magnetik atau garis gaya magnetik di sembarang titik dengan horizontal permukaan bumi ya. Nah, jadi kalau misalkan ini kutub utara, ini kutub selatan magnet. Nah, garis horizontal bumi ini kan begitu kan. Nah, jadi sudut yang dibentuk dari magnet dengan garis horizontal bumi ini, itulah yang disebut dengan sudut inklinasi ya. Oke. Nah, untuk medan magnet di sekitar arus listrik ini akan kita bahas ya adik kami di pertemuan berikutnya ya, karena waktu kita sudah habis ya. Nah, jadi nanti di sini ya akan kita bahas tentang tentang medan magnet ya di sekitar arus listrik. Ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin materi kita sampai di sini ya. Lebih dan kurang Ustaz ucapkan mohon maaf ya. Nah, terima kasih atas perhatian anak didik kami semua. Demikianlah materi IPA kita pada hari ini. Hari ini kita tidak ada soal kuis ya. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.